Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rismaliza. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar imunohistokimia dan teknik dasar imunohistokimia. Yang pertama, kita akan bahas tentang prinsip dasar imunohistokimia. Pada imunohistokimia ini memiliki 5 metode untuk mendeteksi protein. Yang pertama ada metode immunohistochemistry atau disingkat dengan ICC, kemudian ada immunohistochemistry atau disingkat dengan IHC, kemudian ada flow cytometry, kemudian ada metode ELISA, dan yang terakhir ada metode Western blotting. Kelebihan dari IHK atau imunohistokimia ini adalah antibodinya mengikat antigen secara spesifik, kemudian memberikan informasi lokasi pasti. Kemudian dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosis. Kemudian IHK ini dapat digunakan untuk mendeteksi prognosis marker in cancer, kemudian untuk tumors of understanding histogenesis, kemudian ada metastasis, kemudian bisa berupa untuk respon treatment, kemudian infection, kemudian ada neurodegenerative disease, kemudian ada muscle disease, dan yang terakhir bisa untuk brain trauma. Imunohistokimia atau disingkat dengan IHK ini menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel ataupun jaringan. Adapun beberapa target area antigen seluler pada IHK ini, yang pertama ada sitoplasma, kemudian ada nukleus, ada membran sel, ada lipid, dan terakhir protein. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama pemilihan antibodi yang sesuai, kemudian fiksasi ini harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur untuk penentuan tahap selanjutnya. Karena jika fiksasinya tidak bagus, maka tahap selanjutnya tidak bagus, seperti pewarnaannya, atau nanti selnya tidak akan sesuai ketika dibaca. Kemudian ada sectioning, kemudian ada antigen retrieval, kemudian blocking. Selanjutnya yang perlu diperhatikan kontrol, metode direct, metode indirect, immunoenzim, kemudian fluorescence, kemudian ada multiple labeling. Adapun perbedaan dari antibodi monoklonal dengan poliklonal ialah kalau monoklonal merupakan most or rabbit hydroma. Kemudian cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Sedangkan antibodi poliklonal banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Kemudian bisa memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch-nya. Kemudian lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Kemudian pastikan antibodi yang digunakan divalidasi untuk aplikasinya. Misal aplikasi IF atau IHC atau IHCF, kemudian WB, ELISA, IP, atau lain-lainnya. Antigen ini merupakan molekul yang menginduksi atau pembentukan antibodi, sedangkan epitopes merupakan bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Selanjutnya, antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan pada IHK ini. Kemudian paratop antibodi berikatan dengan epitop antigen. Selanjutnya, antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi atau antibodi sekunder. Kemudian, teknik IHC membuktikan bahwa molekul
molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Pada gambar ini, yang paling kiri merupakan epitop antigen, kemudian ini antibodi. Selanjutnya antigen dan antibodi direaksikan, maka akan menghasilkan antigen atau antibodi yang kompleks, seperti yang di gambar ini. Selanjutnya ada beberapa jenis sampel yang bisa digunakan pada IHK. Yang pertama, formalin fixed fluorafin embedded section. Kemudian ada frozen section, kemudian ada smears, ada imprints, dan terakhir ada cytopins. Prinsip dasarnya antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang kita cari. Seperti di gambar ini, yang berwarna merah merupakan label, kemudian yang berwarna hitam merupakan antibodi, sedangkan yang di bawah yang berwarna biru ini antigen. Antibodi dan antigen yang kita beri label, kemudian dengan proses fluoresis dan penambahan enzim, maka akan menghasilkan glukosa oksidat atau alkali fosfatase dan peroksidase. Setelah penambahan enzim tadi juga akan menimbulkan warna yang kita lihat pada mikroskop. Kemudian di sini juga reaksi enzimnya, di mana enzim kita tambahkan substrat, maka juga ditambahkan kromogen. Enzimnya bisa berupa PX, APSE, glukosa oksidase, sedangkan substratnya bisa berupa H2O2, alkali fosfatase, glukosa oksidase. Dan kromogennya bisa berupa menghasilkan AEC berwarna merah, DAB, kemudian NF. Kromogennya memberikan warna yang berbeda, seperti AAC memberikan warna merah, DAB memberikan warna orange, sedangkan NF memberikan warna ungu, masing-masingnya berbeda. Untuk metode IHK ini ada dua, yang pertama ada direct atau prosedur konjugasi langsung. Dan yang kedua ada metode indirect atau sandwich prosedur konjugasi tidak langsung. Untuk metode direct, antibody primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Sedangkan metode indirect, antibody primer tidak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Kemudian conjugated second antibody direaksikan ke antibody primer. Jenis atau metode IHK indirect ini, yang pertama ada peroksidase atau antiperoksidase, biasa disingkat dengan PAP, kemudian ada alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau APAAP, kemudian ada avidin biotin kompleks ABC, kemudian ada labeled strep avidin biotin atau LSAB, kemudian ada polymer based labeling. Di sini gambar dijelaskan perbedaan antara reaksi yang terjadi metode APAAP dengan PAP. Kemudian untuk metode avidin biotin kompleks atau ABC di sini dijelaskan yang pertama itu diteteskan antibody primernya, kemudian antibody yang kedua atau secondary antibody. Selanjutnya setelah keduanya diteteskan maka akan bereaksi. Maka tambahkan
afidin atau biotin latex enzim kompleks atau ABC. Maka mereka bertiga akan bereaksi sehingga menghasilkan enzim substrat. Ditambah yang terakhir di sini kita tambahkan enzim substrat. Di gambar dapat kita lihat reaksi dari metode afidin biotin kompleks atau ABC. Sedangkan yang di bawah reaksi dari labeled strep afidin biotin atau LSAB. Untuk metode afidin biotin streptafidin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptafidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptafidin menjadi molekul enzim. Streptafidin diisolasi dari bakteri Streptomyces afidini. Kemudian, penggunaan streptafidin pada afidin. Yang pertama, streptafidin tidak ada karbohidrat. Kemudian, isoelektriknya mendekati normal. Selanjutnya, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Pada gambar di bawah ini merupakan gambar dari reaksi bentuk polimer based labeling. Di mana yang paling atas ini yang berwarna oranye merupakan enzim conjugated to polymer, kemudian yang bulat-bulat berwarna biru merupakan substrate solution, dan yang di bawah bulat berwarna orange ini merupakan colored precipitate, sedangkan yang panjang berbentuk segitiga ke bawah yang berwarna hitam ini merupakan antibody primer, sedangkan yang berwarna abu-abu merupakan secondary antibody, dan yang di bawah segitiga berwarna biru merupakan tisu antigen. Untuk kontrolnya ini merupakan yang digambar ada kontrol dari afidin biotin indirect, yang sebelah kanan ada kontrol dari PAP. Untuk kontrolnya kita menggunakan kontrol positif, kontrol negatif, dan internal kontrol. Untuk kontrol positifnya itu bertujuan untuk mengecek prosedur atau kualitas reagen kita. Jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy kemudian ikut semua tahap, prosedur tahap, durasi, regensia, spesifitas, konsentrasi, rate trivial, harus bersifat positif. Kemudian untuk kontrol negatifnya ini tujuannya mengecek spesifitas antibody primer. Jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap antibody primer diganti serum normal, harus negatif. Positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline. Kemudian, non-spesifik negatif kontrol tujuannya untuk mengecek non-spesifik background standing pada sampel. Jaringan yang sama dengan sampel pasien, antibody primer diganti atau ditiadakan. Ini harus bersifat negatif. Hasil positif dijadikan baseline, interpretasi slide kasus. Kemudian, ada kontrol internal, di mana sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien, kemudian bisa dijadikan sebagai kontrol positif terbaik. Lalu pada gambar di bawah ini ada merupakan tabel dari reaksi kontrol, di mana jika kontrol positifnya itu hasilnya positif, kemudian kontrol negatifnya hasilnya negatif, maka kontrolnya itu sesuai dengan ekspektasi. Kalau kontrol positifnya positif, sedangkan kontrol negatifnya negatif, sesuai ekspektasi, kemudian harus ditambah di internal. Sedangkan jika kontrol positifnya negatif dan kontrol negatifnya negatif, maka itu dianggap invalid atau harus diulang.
Sama dengan hal kasusnya jika kontrol positif kita positif, sedangkan kontrol negatifnya positif, maka invalid atau harus diulang juga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tahap pre-analitik, kemudian tahap analitik, dan tahap post-analitik. Kalau untuk tahap pre-analitiknya itu, yang mempengaruhi yang pertama ada acquisition atau delay in passing sample to fiksasi. Terjadinya penundaan waktu setelah sampel diambil untuk difiksasi. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kemudian, fiksasi tipe dan time. Waktu fiksasi juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada declassification tipe atau ada juga waktu dan cara deklasifikasi yang kita gunakan juga sangat mempengaruhi untuk IHK. Kemudian ada tissue processing, kemudian slide drying time dan temperatur. Untuk suhu dan waktu pengeringan slide juga mempengaruhi IHK. Jadi proses pre-analitik harus benar-benar kita pastikan sesuai dengan prosedurnya agar tidak mengganggu proses IHK selanjutnya. Kemudian pada tahap analitik yang bisa mempengaruhi antara lain adalah antibody selection, di mana difference clonal atau polyclonal. Kemudian antibody optimization, antigen retrieval, antibody dilution, kemudian ada waktu inkubasi, kemudian antibody validation, kemudian ada instrumentation, seperti difference automates platform manual stance. Kemudian ada kualifikasi of IHC assay personal. Kemudian CAP infection atau certification. Untuk tahap post-analitiknya yang mempengaruhi bisa berupa positif atau negatif kontrol yang kita gunakan. Kemudian ada interpretasi hasil, kemudian ada result reporting, kemudian ada pathologic performance, kemudian ada digital pathology with imaging analysis. Di sini untuk faktor tissue processing influencing IHC-nya itu bisa berupa penundaan waktu fiksasi, kemudian ada jenis fiksasi yang kita gunakan seperti cairannya harus sesuai, jumlah volumenya juga harus sesuai, kemudian ada konsentrasi dari fiksasi yang kita gunakan, pH dan buffer, kemudian waktu fiksasinya harus sesuai juga, kemudian ada regen untuk dehidrasinya juga harus sesuai, kemudian ada clearing regen dan temperatur, kemudian ada parafin embedding temperatur dan durasi dan suhu parafin juga harus sesuai, kemudian condition of slide drying dan strike. Sedangkan faktor with no report effect on IHC test result bisa berupa T2 fiksasi ratio, kemudian type of procedure used, ada type of paraffin, kemudian ada post fiksasi washing duration, kemudian ada waktu dehidrasi, kemudian the duration of paraffin block store. Sekian untuk prinsip dasar imunohistokimia. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik dasar imunohistokimia. Teknik dasar imunohistokimia. Ada beberapa tahapan dalam proses imunohistokimia. Ini merupakan slide yang telah dibuat, kemudian dilakukan dewexin hidrasi, kemudian selanjutnya H2O2 closed endogenous peroksidase, kemudian antigen retrieval. Selanjutnya ditambah dengan antibody primer dan kemudian
Ditambahkan lagi antibodi sekundari selanjutnya, maka akan bereaksi, dan selanjutnya tambahkan substrat for color development. Setelah itu bisa kita lihat di bawah mikroskop. Ini gambar contoh hasil setelah dilihat di dalam mikroskop. Dewaxing atau deparafinisasi merupakan langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Sedangkan pembilasan ini dilakukan setiap selesai tahap IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. PBS kecuali metode AP atau TBS dengan atau tanpa twin 20. Antigen retrieval merupakan pengenalan antibodi dengan antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konfirmasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Dengan cara yang pertama, pemanasan atau HIAR, kemudian ada enzim proteolitik, PIR. Kedua metode tersebut bisa digunakan. Kemudian untuk HIR atau HIR ini singkatan dari Head Induced Epitope Retrieval. Merupakan metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan, meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan. Bisa digunakan microwave, proses cooker, kemudian water bath atau autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Bisa berupa sitrat, pH-nya 6,0, kemudian EDTA pH 8,0, kemudian ada tris EDTA dengan pH 9,0, dan tris HCl dengan pH 10,0. Namun, metode HIR ini atau HIR ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, harus diperhatikan selama dan setelah pemanasan. Sel tidak boleh kering karena jika dapat menghancurkan antigenitas. Kemudian, pemanasan dengan spesimen yang underfiksasi akan merusak detail inti. Dan jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari serat. Selanjutnya yang kedua, metode PIR. Merupakan singkatan dari Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Diperkenalkan pertama kali itu oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 1976. Merupakan enzim paling umum adalah trypsin N fosfatase. Tapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, proteinase K, dan protein dan pepsin dapat digunakan. Prinsip dari PIR ini, digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigennya ini terbuka. Underdigesting menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Sedangkan overdigesting dapat menghasilkan false positif atau positif palsu, kemudian high background dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Lalu blocking. Blocking ini ada dua jenis, yaitu endogenous peroxidase dan blocking serum. Selanjutnya, blocking endogenous peroxidase
Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HRP ada di dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Kemudian jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibody primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksidase 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Adapun prosedurnya itu dengan pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP seperti ABC, LSAB, dan PAP. Biotin vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, limpa dapat menjadi penyebab pewarna latar belakang non-spesifik yang tinggi. Kemudian, alkali fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, dan beberapa tumor dan leukosit. Aktivitas endogen alkali fosfatase atau AP diblokir oleh yang pertama levamisol dan yang kedua asam asetat 20%. Selanjutnya blocking serum. Reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori meningkat di bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 25%. Inkubasi bagian selama 15 sampai dengan 30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Kemudian kita masuk ke antibody primer. Antibody primer mengacu kepada antibody yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contoh, CD20 digunakan sebagai antibody primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Kemudian antibody monoklonal dan poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format. Yang pertama ada concentrate atau ready to use. Di mana konsentrat ini datasheet hanya memberikan informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha sangat menentukan pengenceran optimal. Sedangkan untuk antibodi RTU yang nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Gambar di bawah ini adalah perbandingan titer dan dilusi setelah dilihat di bawah mikroskop, di mana jika kita menggunakan perbandingan 1:50, ini gambar paling kiri. Kemudian ini 1:100, kemudian ada 1:200, ada 1:400, ada 1:800. Yang idealnya yang digunakan bisa pada titer 1:200 atau 1:100, karena jika 1:50 ini warnanya terlalu merah, backgroundnya terlalu merah, sedangkan ini sudah mulai memudar pada 1:100. Sedangkan untuk 1:80 ini terlalu pudar, sehingga nukleusnya tidak terlihat. Ini jika kita gunakan satu titer dan dilusi 1:50, di mana inti sel
terlihat warna merah, sedangkan background standingnya itu terlihat terlalu pekat warnanya warna merah. Sedangkan ini untuk 1:80, di mana background standingnya berwarna pudar dan untuk selnya juga tidak terlihat. Nah, yang paling bagus atau ideal yang kita gunakan ialah 1:200, di mana memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background standing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rismaliza. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar imunohistokimia dan teknik dasar imunohistokimia. Yang pertama, kita akan bahas tentang prinsip dasar imunohistokimia. Pada imunohistokimia ini memiliki 5 metode untuk mendeteksi protein. Yang pertama ada metode immunohistochemistry atau disingkat dengan ICC, kemudian ada immunohistochemistry atau disingkat dengan IHC, kemudian ada selanjutnya enzim dan kromogen detection, sistem melekatnya label enzim ke antibody primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibody pada jaringan. Enzim conjugated adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibody antigen. Sedangkan kromogen adalah zat yang menyerap cahaya, menghasilkan warna. Enzim label yang umumnya digunakan pada IHK ini ada berupa Horst Radix peroksidase atau HRP, kemudian ada alkali fosfatase atau AP. Sedangkan HRP atau Horst Radix adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksidase atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Sedangkan kromogen yang umum digunakan atau HRP ialah 3 amino 9 etilkarbonol atau disingkat dengan AEC. Kemudian ada 3,3 diaminobenzidin atau disingkat dengan DAB. Ada karakteristik kromogen pada IHK. Jika enzim labelnya HRP, substratnya berisi 3,3 diaminobenzidin. Untuk warnanya berupa warna coklat kehitaman. Kalau untuk alkali fosfatase, warnanya hitam ke ungu menuju ungu, kemudian ada glukosa fosfatase akan memberikan warna biru menuju ungu. Sedangkan untuk enzim labelnya B-galaktosidase akan memberikan warna biru. Kemudian AAC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produksi reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AAC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan concentration alkoholik hematoksilin. Slide AHC harus menggunakan mounting medium berbasis air atau aqueous atau aqueous mounting media. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Ini ada gambar dari hasil metode AEC dan DAB. Yang paling kiri merupakan hasil dari AAC kromogen,
Sedangkan paling kanan ada DAB kromogen. Dapat dilihat dari warnanya sudah berbeda antara AAC dan DAB, di mana AAC lebih merah, sedangkan DAB ini sedikit warnanya merah kecoklatan. Kemudian, slide DAB dapat menggunakan permanent organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam seperti tembaga atau kobalt ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk atau contoh dari laboratorium imunisasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah frozen atau parafin embedded tisu, kemudian ada cryo embedded media, ada sucrose, kemudian 4% PFA, ada mikrotom, ada gelas slide, ada cover slip, ada refrigerator, kemudian inkubator, ada silen, dan etanol. Alatnya dan bahan tisu treatment berupa serum BSA, citrat buffer, terus EDTA buffer, kemudian ada boiling source. Sedangkan deteksi visualization ada primary and secondary antibody, kemudian ada hematoxylin, ada citrat atau trace EDTA buffer, kemudian ada DAB solution, dan ada mikroskop. Untuk tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB, ini dia bisa menggunakan deteksi dari kit, di mana di sini sudah ada antibody primernya. Bisa digunakan untuk mendeteksi pada kanker payudara. Kemudian untuk step by step dari ultratech staining metode ini, yang pertama kita harus lakukan deparafinization atau rehidrasi. Ini ada slide yang telah dibuat, slide dari sediaan jaringan, kemudian jangan lupa diparafin, maka dilakukan deparafinasi atau rehidrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah deparafinisasi atau rehidrasi, maka selanjutnya kita lakukan deparafinisasi dan rehidrasi. Ini di sini tisu sectionnya. Selanjutnya, deparafinisasi dan dehidrasi. Kemudian di blok endogenous peroksidase. Di sini ada penambahan peroksidasi bloknya di atas sediaan. Kemudian blocking peroksidasi 10 menit untuk inaktivisasi aktivitas endogen peroksidase. Kemudian bilas dengan PSB 2 kali. Selanjutnya, setelah itu kita tambahkan antigen retrieval. Masukkan ke dalam microwave atau proses cooker atau water bath dengan citrat buffer solution pada pH 6,0. Setelah itu, bilas lagi dengan PBS sebanyak 4 kali. Setelah dibilas, lanjut ke super block to block non-specific staining, penambahan protein blok. Kemudian bilas dengan PBS 1 kali. Selanjutnya ditambahkan antibody primer, di mana antibody primer bisa berupa ER atau PR, diamkan selama 30-60 menit.
Kemudian bilas lagi dengan PBS 4 kali. Dan selanjutnya tambahkan biotinylated secondary antibody atau polyvalent antibody, ditambahkan ke atasnya selama 10 menit. Bilas dengan PBS 4 kali, kemudian HRP. Ditambahkan HRP conjugated selama bilas dengan PBS 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades. Setelah dibilas dengan Aquades 3 kali, selanjutnya concentration dengan Myers hematoxylin. Tambahkan Myers hematoxylin dan diamkan selama 1-2 menit. Bilas lagi dengan Aquades sebanyak 3 kali, kemudian blowing selama 5-10 detik. Kemudian bilas lagi dengan Aquades 3 kali dan selanjutnya lakukan mounting dengan cara mounting, dehidrasi, clearing, dan mounting. Kanan contoh dari tonsil AEC chromogen. Untuk nukleusnya ini yang sebelah kiri ada estrogen reseptor ER, di mana contohnya breast carcinoma AAC chromogen. Kemudian yang sebelah kanan ada silin D1, mantle cell lymphoma, dan DAB chromogen. Untuk sitoplasmanya yang di bawah gambarnya sebelah kiri, contoh dari keratin, colon carcinoma, DAB chromogen. Kemudian ada ini vitenin dari contoh dari melanoma, hasilnya adalah AAC chromogen. Untuk infection agennya, di sini ada hepatitis B sulfase antigen atau HBsAg berupa infeksi liver, hasilnya DAB chromogen. Kemudian ada contoh dari hasil infeksi agen. Di sini Toxoplasma gondii, infeksi Brand, hasilnya AEC chromogen. Kemudian sebelah kanan ada adenovirus, infeksi appendix, hasilnya DAB chromogen.